AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Dana pensiun, kita mereview bahwa saat ini yang kita perhatikan ada rasio yang salah satunya cukup penting, yaitu RKD ya, rasio kecukupan dana dari perusahaan dana pensiun, di mana secara agregat itu masih di bawah 100%. Ya, artinya ada kewajiban daripada pendiri untuk melakukan top up terhadap rasio kecukupan dananya. Tetapi kalau kita lihat dari tadi apa yang disampaikan, bahwa dana pensiun yang dimiliki oleh BUMN itu juga ada rencana untuk penyatuan terhadap pengelolaan investasinya, dan ini bagian yang kita mendukung ya, supaya pengelolaan investasi itu dilakukan dengan baik, karena tidak semua pengelola daripada dana pensiun itu mempunyai kemampuan untuk menginvestasikan portofolio terhadap iuran kontribusi peserta. Kemudian juga kita akan mengizinkan ya kepada dana pensiun pemberi kerja yang dia adalah dana pensiun pemberi kerja manfaat pasti ya, untuk bisa dikonversi menjadi dana pensiun pemberi kerja iuran pasti. Nah, ini tentunya ada syarat-syarat yang perlu dilakukan sehingga kewajiban daripada pendiri itu hanya dapat dilakukan top up dalam jumlah tertentu, tidak terus-menerus ya. Dan ini harus disetujui dengan seluruh pendiri dan juga peserta dana pensiun. Di lain pihak, kita juga menyadari bahwa untuk dana pensiun lembaga keuangan ya, DPLK ya, itu kita akan memberikan kesempatan ya, ini tercantum dalam RUU P2SK, di mana penyelenggaraan DPLK dapat dilakukan selain oleh bank, perusahaan asuransi jiwa, dan kita akan perluas dengan manajer investasi ataupun lembaga lain sesuai dengan ketentuan OJK. Nah, kenapa ini penting? Karena ini adalah untuk mengakomodasi dari peserta iuran pasti ketika dia pensiun, maka harus dibelikan produk anuitas. Dan produk anuitas itu salah satunya dilakukan oleh DPLK yang menjual produk anuitas. Selain itu juga DPLK bisa menampung untuk para pekerja informal ya, yang bisa menjadi peserta DPLK, yang menjadi program secara sukarela ya daripada pekerja yang perusahaannya tidak memiliki dana pensiun pemberi kerja. Demikian terkait dengan dana pensiun. Pak, ini memang sebenarnya kita juga melihat ya Pak, di situasi di mana beberapa dana pensiun merasa dikejar target dari pendiri dana pensiun sendiri untuk bisa meraih kinerja investasi yang tinggi. Padahal kita ketahui situasi ekonomi dunia juga tengah kurang menentu, banyak ancaman perekonomian dari segi nasional maupun global juga, dan bisa berimbas ke kinerja investasi itu sendiri. Bagaimana arahan OJK mengenai hal ini? Ya, kita melihat bahwa investasi di dana pensiun itu harusnya adalah long term investment ya. Ini bukan jangka pendek dan bukan spekulatif ya. Jadi di dalam arahan investasi yang disusun oleh pendiri, maka investasi itu diperkenankan untuk yang long term investment dan tidak berisiko tinggi ya, seperti untuk pembelian daripada SBN, sukuk ya, yang berpendapatan tetap, karena ini adalah long term investment, karena pesertanya itu adalah jangka panjang. Selain itu juga
dana pensiun harus memiliki komite investasi ya, di mana dalam melakukan investasi itu harus dipertimbangkan masak-masak risiko daripada investasinya. Jadi dengan adanya hal tersebut, risiko ditempatkan pada risiko jangka panjang dan pendapatan tetap dan bukan investasi saham yang fluktuatif, itu bisa mengamankan dari kewajiban kepada para peserta, para pensiunan. Anggota Komisi 6 DPR RI menegaskan Kementerian BUMN harus memeriksa perusahaan-perusahaan yang bermasalah dalam memenuhi dana pensiun dan menindak tegas bagi yang terbukti melakukan penyelewengan untuk mencegah terulangnya kembali kasus Jiwasraya dan Asabri. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan untuk mencegah tindakan penyelewengan anggaran dan indikasi korupsi di tubuh BUMN, proses penunjukan komisaris BUMN harus diperketat untuk meminimalisir potensi munculnya konflik kepentingan. Karena, baiklah saya buka saja, ada komisaris dari Kementerian Keuangan yang mengurusi berbagai anggaran, tentu saja keseluruhan APBN, yang sekarang menjadi komisaris di Telkom. Lalu kemudian kementerian terkait itu ada masalah alokasi anggaran APBN untuk BTS yang kerjasama dengan Telkom. Indikasi kuat, kalau boleh kami katakan, ini ada konflik of interest. Dan orang yang sama adalah orang yang beberapa tahun lalu menolak skema pengelolaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dalam social insurance, sehingga kemudian apa yang dipertahankan pada saat itu Asabri. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menambahkan, untuk mencegah indikasi korupsi pada dana pensiun, Kementerian BUMN harus memberikan tindakan tegas yang dapat menjadi shock terapi bagi pihak-pihak yang melakukan penyelewengan dana. Dana pensiun BUMN disinyalir bermasalah, di mana Menteri BUMN Erick Thohir bahkan berencana menggandeng KPK untuk membereskan masalah ini agar tidak terjadi seperti kasus Jiwasraya dan Asabri yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah. Lantas, bagaimana sebenarnya audit dan juga pengawasan serta pengelolaan dana pensiun selama ini? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual ada pengamat industri keuangan non-bank sekaligus mantan Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, Bapak Suheri. Selamat pagi Pak Suheri, apa kabar Pak? Pagi Mbak Fani, baik, alhamdulillah sehat. Mbak Fani sehat ya? Sehat Pak, sehat. Nah, berbicara mengenai pengelolaan dana pensiun ini Pak, seperti di informasi awal tadi, Pak Erick Thohir menyatakan ada lebih dari separuh pengelolaan dana pensiun di BUMN ini disinyalir bermasalah, sebanyak 65% ini Pak. Bagaimana lantas Anda melihat hal ini, apa yang kemudian menjadi penyebab utamanya? Ya Mbak Fani, jadi sebenarnya kalau kita lihat dibilang bermasalah itu sebenarnya lebih kepada kemampuan dari dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban itu adalah bagaimana nanti dana pensiun mampu membayar semua manfaat pensiun sampai seluruh pesertanya tercover. Nah, kalau kita perhatikan indikatornya itu kan sebenarnya adalah rasio pendanaan gitu ya. Nah, berarti kalau dia nggak sehat, berarti rasio pendanaannya kurang dari 100%. Artinya, kalau terus ini sampai peserta terakhir itu dibayar manfaat pensiunnya, berarti tidak cukup. Biasanya kalau yang seperti itu terjadi, nanti akan perlu top up dari pendirinya, pemberi kerjanya. Nah, kalau kita lihat kenapa itu bisa terjadi, banyak hal sebetulnya Mbak. Jadi, mungkin kita jangan terlalu berkesimpulan dulu bahwa itu ada kesalahan dan seterusnya sebelum ditemukan audit ya. Saya kira langkah yang bagus juga audit supaya kita tahu persis masalahnya apa. Tapi saya indikasikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah itu bisa ditimbulkan karena hasil investasinya ya. Nah, hasil investasi ini sendiri kita harus melihat kualitas dari aset-aset investasinya. Ada juga sebagian itu aset-aset yang lama yang mungkin sudah tidak produktif, yang dulu zaman-zaman dahulunya itu dibeli gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak produktif dan bisa diapa-apakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kemungkinan bahwa aset pada saat dibeli, ya misalkan saham atau reksadana, itu ada lainnya bagus ya. Tapi dengan perubahan tatanan ekonomi, perubahan global dan seterusnya, tiba-tiba kemudian harganya turun ya. Nah, salah satu permasalahan kemarin adalah
kalau seandainya pas lagi turun itu dilakukan cut loss misalkan, mereka juga khawatir nanti dikira merugikan negara gitu. Dan kalau tidak dilakukan cut loss malah semakin hancur gitu ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sebagian dana pensiun yang dimaksud itu tidak ada iuran pesertanya lagi. Sebagian besar itu sudah pensiunan semua gitu ya. Jadi tidak ada input yang masuk dari iuran. Yang ketiga, ada kemungkinan juga bahwa dana pensiun itu memberikan suatu manfaat tambahan kepada peserta-peserta. Misalkan bulan 13 butuh nih atau ada kenaikan manfaat setiap tahun misalkan. Bisa jadi seperti itu. Kemudian bisa juga disebabkan oleh perubahan tabel mortalita. Artinya di sini bahwa harapan hidup orang itu kan juga makin baik sekarang ya. Kalau dulu mungkin rata-rata umur hidup itu 60 tahun, sekarang udah di atas 70 tahun. Ini berarti juga kemampuan dana pensiun untuk membayar juga semakin besar gitu dibutuhkannya. Nah, padahal dulu dihitungnya tidak seperti itu, sehingga terjadilah kekurangan dana untuk menutupi itu. Yang berikutnya lagi adalah asumsi bunga teknis yang dilakukan waktu perhitungan aktuaria untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut. Dan yang terakhir adalah gini Mbak, kadang-kadang setelah dihitung butuh top up. Pendirinya sendiri kadang-kadang tidak disiplin membayar top up-nya, sehingga tidak bisa dikelola dananya dengan baik, dan akhirnya ya inilah yang terjadi. Dana pensiun tersebut nilai asetnya itu lebih rendah daripada kewajibannya. Saya kira begitu Mbak. Oke, berarti kalau kita menilik permasalahannya ini sebenarnya tidak hanya dari satu faktor saja, karena tadi ada faktor misalnya dari aset yang tidak produktif dan juga ada permasalahan pada pemilihan instrumen pasar modal, dan ketika terjadi ada juga faktor yang mungkin terjadi di mana pemilik atau owner itu tidak disiplin begitu ya men-top up. Lantas terkait pemeriksaannya atau audit, ini kan pastinya dana yang dikelola tidak sedikit nih Pak Suheri. Bagaimana pandangan Anda terkait audit dan juga pengawasan terhadap dana pensiun selama ini? Ya, kalau audit, saya kira selama ini juga sebetulnya OJK itu sudah melakukan pemeriksaan juga. Toh setiap bulan kan dana pensiun memberikan laporan ke sana gitu ya. Nah, itu adalah dari domainnya OJK. Tapi di sisi yang lain sebetulnya, setiap dana pensiun juga melakukan audit masing-masing, baik itu melalui pendirinya maupun mereka sendiri yang melakukan. Dan apa yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, saya kira itu baik saja menurut saya Mbak Fani. Kenapa? Karena kita bisa melihat mungkin apa ada hal lain yang terlewatkan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh institusi-institusi yang sebelumnya. Dan mungkin sebaiknya kita tidak perlu berkesimpulan dulu ada apa di sana. Sebaiknya kita lihat dulu permasalahannya apa. Kalau setelah ketemu mungkin baru kita bicarakan, oh ternyata karena ini, dan seterusnya. Kalau nggak nanti kita jadi prejudis gitu. Seolah-olah semua dana pensiun ini gitu ya, pengelolanya itu memainkan uang dan seterusnya. Ini menurut saya bisa melit kepada suatu pendapat yang nggak bagus juga untuk industri ini di mata masyarakat. Saya kira begitu Mbak. Oke, ya berbicara mengenai pengelolaan Pak Suheri, tadi Pak Erick Thohir juga sempat menyatakan bahwa ada 65% dana pensiun pengelolaannya ini di BUMN yang bermasalah. Kalau pengelolaannya sendiri, bagaimana sih Pak sebenarnya terkait pengelolaan dana pensiun ini selama ini dan terkait akuntabilitas maksud kami dan juga transparansi pengelolaan dana pensiun Pak? Ya Mbak Fani, jadi kalau kita lihat urutan pengelolaan dana pensiun itu kan awalnya itu memang kita harus turun dari undang-undang dulu ya, kemudian ada PP dan yang terakhir itu POJK. Nah dari POJK ini ada instrumen-instrumen yang boleh diinvestasikan oleh dana pensiun. Kalau kita lihat di sini kan POJK itu POJK nomor 3 tahun 2015, kemudian diperbaiki juga dengan POJK nomor 29 tahun 2018. Nah, ada sekitar 19 instrumen yang bisa diinvestasikan oleh dana pensiun. Nah, 19 instrumen ini kemudian dibuat oleh pendiri dan Dewan Pengawas. Kalau PPIP, kalau PPMP itu adalah pendiri untuk menjadi acuan bagi pengurus untuk melakukan investasi. Jadi pengurus nggak boleh keluar dari acuan tersebut. Nah dari acuan tersebutlah kemudian para pengurus membuat rencana bagaimana investasi tahun ini gitu ya. Nah berdasarkan rencana itu kemudian harus dipresentasikan ke Dewan Pengawas dan pendiri. Kalau mereka setuju barulah diimplementasikan. Dan dalam pelaksanaannya memang pendiri dan Dewan Pengawas tidak boleh ikut campur. Tapi kan sudah sesuai dengan aturan yang ada itu. Nah kemudian terlepas dari itu semua, dana pensiun juga diatur oleh POJK tentang tata kelola. Dari tahun 2015 itu ada POJK 15 tahun 2019, kemudian diperbaiki dengan POJK nomor
Maaf, POJK nomor 16 tahun 2016, kemudian diperbaiki dengan POJK nomor 15 tahun 2019. Dari OJK pun sudah membuat koridor-koridor dan aturan-aturan agar tata kelola dana pensiun ini semakin baik, begitu Mbak. Oke, nah tadi Pak Suheri Anda menyebut bahwa OJK ini membolehkan dana pensiun diinvestasikan dalam 9 instrumen. Apa saja Pak 9 instrumen tersebut? 19 Mbak, jadi 19, banyak ya. Jadi 19 instrumen itu. 19 ya, itu di bank saja itu ada 4 jenis ya, sertifikat bank, kemudian deposito, kemudian juga surat utang bank, ada juga saham, kemudian obligasi, ada reksadana, ada tanah dan bangunan, ada MTN, ada SBN wajib 30% ya minimum ya. Kemudian ada juga reksadana dan lain-lain. Ada sekitar 16 Mbak. Jadi 19 Mbak. Jadi itu jelas di POJK nomor 3 tahun 2015 sama 29 tahun 2018. Oke. Gitu Mbak Fani. Oke, baik. Berarti ada yang berbentuk aset, begitu seperti tanah, dan tadi ada yang berbentuk reksadana, saham, berarti investasinya dalam di pasar modal begitu. Tadi di informasi sebelumnya Pak Erick Thohir menyebutkan modus korupsi dana pensiun ini diantaranya dengan menghilangkan aset dan investasinya dimainkan. Ini celah untuk hal ini tuh memang beneran ada Pak Suheri? Saya kira mungkin tidak seperti itu barangkali ya Mbak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada pembelian aset-aset yang dilakukan jauh hari dulu pada saat mungkin dia masih berbentuk yayasan, belum diatur dengan tata kelola yang bagus. Ternyata pada saat ini aset-aset itu tidak produktif lagi ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghidupkan kembali aset itu? Menurut pengamatan saya nih, saya kira yang dilakukan adalah kalau aset itu dibiarkan terus, maka dia tidak menghasilkan apa-apa. Barangkali terpaksa direassess, otomatis kan nilainya juga turun kan ya. Nah, tentunya pada saat melakukan assessment ini, tentunya dengan assessment yang profesional ya, yang diakui oleh OJK juga gitu. Jadi bukan dikurangin dan seterusnya, saya kira nggak demikian. Tapi adalah pada saat di-assess kembali, harganya sudah tidak sesuai lagi dengan sebelumnya, kemudian dilakukan penjualan. Saya kira model-model seperti itu yang mungkin terjadi. Kemudian juga ada semacam perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh dana pensiun yang mungkin tidak menguntungkan terus gitu ya, kemudian bisa saja mereka tutup dan seterusnya kan. Ini juga bisa menjadi salah satu yang mungkin harus dilihat lebih dalam lah saya kira sebelum kita menyimpulkan bahwa ada sesuatu di sana. Dilihat apa sesungguhnya yang terjadi sehingga kita mendapatkan kesimpulan yang benar gitu Mbak Fani. Oke, baik. Terakhir Pak Suheri, kita tahu bahwa saat ini setiap perusahaan BUMN mengelola dana pensiunnya sendiri-sendiri. Dengan permasalahan pengelolaan yang terjadi saat ini, menurut Anda apakah kedepannya ini perlu ada sistem pengelolaan terpusat dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyelewengan dana pensiun ini Pak? Ya, itu sebetulnya masalah pilihan, Mbak. Jadi kalau misalkan pun terpusat, mungkin modelnya itu adalah kita membentuk mitra, satu pendiri, kemudian banyak mitra gitu ya. Tapi ini nggak simpel juga ya. Dana pensiun itu banyak programnya, banyak rumusannya, berbeda-beda manfaatnya, skemanya. Itu juga harus dipikirkan ya. Nah, kemudian dikelola oleh satu pendiri misalkan. Nah, saya kira memang yang harus dilakukan ke depan adalah kita harus betul-betul melihat bahwa semua dana pensiun itu taat pada tata kelola yang ada. Saat ini menurut saya sih sudah ya, tapi mungkin supaya lebih yakin lagi, kita lihat betul bahwa tata kelola ini betul-betul dilakukan oleh seluruh dana pensiun. Mereka patuh terhadap POJK nomor 15 tahun 2019. Dan sejauh ini sih dengan adanya laporan yang setiap bulan rutin dikirim ke OJK, saya kira juga dari POJK, saya kira mulai melihat kira-kira aspek mana dari setiap dana pensiun ini yang betul-betul menjadi control checkpoint. Kalau kontrol checkpointnya itu benar, maka dana pensiun benar. Kalau enggak, ya mungkin itu menjadi indikator untuk dilakukan pemeriksaan ke dana pensiun tersebut. Jangan semua data diambil, tapi kita juga bingung mau diapain data tersebut. Jadi mungkin poin-poin penting dari data itu yang menjadi critical point yang harus dilihat oleh OJK. Kemudian kalau indikatornya menjadi berubah, misalkan jadi merah gitu ya, nah disinilah saatnya OJK harus turun segera untuk melakukan pemeriksaan ke sana. Saya kira demikian, Mbak.